Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IASI. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa Kak. Luar biasa ya Kak. Kakak berharap kalian semua luar biasa, sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita mau beribadah Kak. Iya Kak. Oke, kita mau ibadah sama-sama. Kalian ibadah di rumah, kakak akan pandu kalian ibadah di sini ya. Nah, sebelum ibadah kita ngapain dulu Kakak Tio? Kita harus siap-siap Kak. Siap-siap dulu. Apa yang kita siapkan Kak? Yang paling penting kita sudah mandi, sudah makan, dan yang pasti ditemani dengan orang tua. Nah, pasti kalian sudah ingat ya. Sudah mandi, sudah makan, ditemani papa, mama kalian ya. Oke, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini. Buat hari ini. Tuhan. Sebentar kami. Mau beribadah. Tuhan pimpin ya. Ibadah kami. Dari awal. Sampai akhirnya. Tuhan Yesus. Engkaulah yang hadir di ibadah kami. Pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak undang kalian berdiri yuk. Sama-sama yuk kita berdiri yuk. Ajak papa, mama kalian, ada kalian, kakak kalian untuk sama-sama berdiri yuk. Kita mau nyanyi, kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap? Siap Kak. Siap. Baik Kak. Tepuk tangan yuk. Oke, digoyang badan kanan kirinya adik-adik. Yang semangat muji Tuhannya ya. Ayo. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi ya. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Bisa ya? Sekali lagi ya. Karena pakai gerakan yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Amin. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi-lagi yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan adik-adik. Wah, berarti Tuhan Yesus mengasihi kita, Mengasihi kita Kak. Dengan sepenuh Dengan sepenuh hati. Amin. Yuk,
Sekarang kakak undang kalian untuk duduk yang tenang. Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Ayo tutup matamu adik-adik. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus Namamu Indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Ayo angkat tangannya yuk. Haleluya. Terpujilah Amin. Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Dari awal sama-sama kita katakan Yesus. Amin. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Angkat tangannya adik-adik. Haleluya. Terpujilah Katakan Tuhan. haleluya. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ayo kita sembah Tuhan Yesus. Ayo mari kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Terima Ayo kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua buat Tuhan Yesus. Ayo mulai sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan Yesus. Kakak tahu kamu bisa. Ayo naikkan syukurmu. Haleluya. Karena Dia layak terima sembah adik-adik. Tuhan Yesus layak terima pujian. Tuhan Yesus layak terima hormat. Katakan haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Masih tetap setia untuk mengikuti ibadah online? Ya, kakak percaya kalian pasti masih setia ya. Yuk, sekarang saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah online ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Urapilah kami Tuhan, biar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman yang kami dengar boleh tersimpan dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang pimpin Tuhan. Kiranya Tuhan firman hari ini Tuhan boleh mengubah hidup kami. Urapi juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca sama-sama Alkitab kita. Ya, sebelumnya kakak mau kasih tahu bahwa kakak akan bercerita tentang seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa pada zamannya, ya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam hal ibadahnya. Siapa adik-adik? Daniel. Ya, kalian pasti sudah pernah dengar kisah tentang Daniel ya. Beberapa waktu yang lalu Kak Yona sudah pernah menyampaikan tentang Daniel. Tapi hari ini kita akan bahas tentang Daniel dari sisi yang lainnya. Yuk kita buka Alkitab kita di Daniel pasal yang ke-6. Sudah? Buka Alkitabmu, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 akan kita baca sama-sama. Oke, kalian sudah bisa baca dengan suara yang keras. Ya, oke. Siap? Ayat yang ke-3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, sampai di situ terlebih dahulu. Jadi Daniel mengalami masa pemerintahan 3 raja, ya. Yang pertama itu Raja Nebukadnezar, yang kedua adalah Raja Belshazzar, dan yang ketiga ada Raja Darius. Ya, kalau Raja Nebukadnezar, Kak Yona sudah pernah bahas di mana Daniel bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan dan dia adalah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan dan dipercayakan menjadi pejabat juga pada zaman Raja Darius, ya, di mana Daniel diberikan kuasa dan Raja Darius sangat mempercayakan seluruh pemerintahnya kepada Daniel, di mana pejabat-pejabat tinggi yang ada di bawah Daniel. Hal ini menimbulkan iri hati daripada pejabat-pejabat yang lain, yang mereka nggak suka kepada Daniel. Suatu kali mereka bermufakat jahat, mereka merencanakan rencana yang jahat, ingin menjatuhkan Daniel adik-adik. Ya, mereka mencari kesalahan apa kira-kira yang bisa menjatuhkan Daniel, yang bisa didakwa kepada Daniel. Hal apa ya? Mereka cari, oh nggak ada. Jadi kalau tadi kita baca ya, di ayat yang ke-4, nggak mendapatkan alasan untuk menjatuhkan Daniel. Karena apa? Karena dia adalah orang yang setia. Daniel orang yang setia kepada raja dan apa? Tidak ada lalai. Daniel nggak lalai dalam mengerjakan tugasnya. Luar biasa adik-adik, ya, nggak ditemukan kesalahan pada Daniel. Lalu mereka cari lagi apa ya? Coba lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5 dikatakan ada satu hal yang bisa membuat Daniel kita dakwa, yaitu dalam hal ibadahnya. Adik-adik, dalam hal ibadahnya apa yang salah?
ya, ternyata Daniel ini dia menyembah kepada Allah, ya, dia melakukannya dengan setia 3 kali dalam sehari dia menyembah kepada Allahnya. Adik-adik, pada zaman itu, zaman pemerintahan raja, di mana raja itu memiliki kuasa yang tinggi adik-adik. Sehingga semua orang kalau ada permohonan, ada sesuatu yang ingin diutarakan harus hanya kepada raja. Nah, inilah kelemahan Daniel. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel, inilah kelemahannya. Daniel ini dia menyembah kepada Allahnya selama 3 kali dalam sehari. Wah, ini kesempatan untuk kita menjatuhkan Daniel. Mereka jahat sekali adik-adik, ya. Lalu mereka datang kepada Raja Darius. Mereka utarakan akan membuat peraturan ini menjadi peraturan bagi seluruh raja, bagi seluruh kerajaan di mana Darius memerintah. Kemudian disusunlah rencana ini dan disahkan oleh raja sendiri. Raja nggak tahu kalau hukuman ini diarahkan kepada Daniel adik-adik. Lalu kemudian ketika hukum ini sudah diumumkan, ya, ternyata adik-adik orang ini mereka katakan kepada raja, "Raja, hukuman ini sudah berlaku dan kita lihat ini ada pejabat di kerajaan raja adalah seorang yang bernama Daniel. Dia ini orang yang tidak mengutarakan permohonannya kepada raja, tapi dia selalu memohon hanya kepada Allahnya, kepada Allah saja. 3 kali dalam sehari. Wah, ini nggak bisa seperti ini raja." Mereka tangkap Daniel, dihadapkan kepada raja adik-adik. Ketika raja tahu bahwa itu adalah Daniel, raja sedih sekali. Raja mencoba cari cara untuk meloloskan Daniel, melepaskan Daniel, tapi nggak bisa adik-adik. Akhirnya mau nggak mau Daniel harus terima hukuman. Hukuman apa itu adik-adik? Adik-adik, hukuman masuk ke dalam gua singa adik-adik. Hukumannya bukan hukuman yang biasa ya, hukumannya adalah mati, ya, kematian. Kemudian Daniel mendengar hal itu, Daniel tidak gentar ya adik-adik, dia tetap menyembah kepada Allahnya. Ya, Daniel ditangkap lalu mau dimasukkan ke dalam gua singa. Pada saat itu raja berpesan kepada Daniel, "Daniel, kiranya Allah yang engkau sembah, ya, kiranya dialah yang akan melepaskan engkau dari cengkeraman singa-singa itu." Ya adik-adik, raja berpesan seperti itu karena raja sedih sekali. Kemudian saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja nggak bisa apa? Raja sangat gelisah ya, raja mau tahu keadaan Daniel di dalam gua singa itu. Raja berpuasa, dia bersedih berkabung untuk Daniel. Besok harinya raja tunggu, dia langsung segera menghampiri gua singa itu. Dia berteriak, "Daniel, hamba Allah." Raja pengen tahu apa yang terjadi dalam gua singa ini. Raja katakan, "Daniel, hamba Allah, bagaimana keadaanmu dalam gua singa itu?" Adik, pasti kalau orang biasa sudah habis, ya, sudah nggak ada. Itu singa-singa kelaparan, ya. Waktu raja berpikir bahwa Daniel, wah, udah nggak ada lagi, udah pasti sudah mati dimakan oleh singa. Tapi adik-adik, ternyata dari dalam gua singa terdengar suara adik-adik. "Ya rajaku, hiduplah rajaku, aku baik-baik saja." Wah, adik-adik, luar biasa adik-adik. Daniel nggak diapa-apain sama singa adik-adik. Apa yang terjadi ya dalam gua singa itu? Hah? Coba kita lihat. Mau tahu apa yang terjadi dalam gua singa itu? Alkitab mencatat loh adik-adik. Yuk kita lihat berikutnya. Ayat yang ke-22. Nah, kita baca sama-sama dengan keras ya. Inilah Tuhan kita yang luar biasa ya. Tuhan menolong Daniel. Dikatakan, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan raja, tak bersalah di hadapan Tuhan, ya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Adik-adik lihat di sini, ternyata Daniel nggak bersalah, ya. Allah menolong dia, membela dia, adik-adik. Dikirim malaikat, adik-adik, mengatupkan mulut singa. Wah, kakak percaya kalau kalian nonton filmnya pas seru sekali ya adik-adik, ya, singa yang kelaparan tutup mulutnya sama malaikat. Nggak bisa makan Daniel, tidak disentuh Daniel sama sekali, tidak ada luka sama sekali. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ya, kita lihat di sini. Kemudian Daniel dibawa keluar dari gua singa adik-adik, dan raja katakan, "Wah Daniel, sungguh Allah yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allahmu, ya, engkau sudah membuktikan bahwa dia Allah yang luar biasa." Lalu kemudian raja kasih perintah kepada semua kerajaan di mana raja ini memerintah bahwa orang-orang harus mentaati Allahnya Daniel, harus menghormati Allahnya Daniel, karena terbukti Allahnya Daniel adalah Allah yang benar gitu ya adik-adik ya. Kemudian raja mengeluarkan perintah itu, dan adik-adik malahan sebaliknya, orang-orang yang jahat tadi raja perintahkan tangkap mereka.
Wah adik-adik, ditangkap mereka yang bersiasat jahat adik-adik. Kebalikan hukuman itu untuk mereka adik-adik. Ditangkap mereka dan dimasukkan ke dalam goa singa. Orang-orang yang jahat itu dilemparkan ke dalam goa singa. Firman Tuhan katakan belum sampai mereka ya masih di atas goa singa. Singa itu sudah menerkam mereka adik-adik. Mereka mati binasa karena kejahatan mereka adik-adik. Karena rencana jahat mereka. Adik-adik lihat di sini. Tuhan membela Daniel. Puji Tuhan. Karena Daniel adalah orang yang setia. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada rencana yang jahat. Bahkan dibikin hukum, peraturan. Daniel gak gentar. Dia tetap menyembah kepada Allahnya. Luar biasa adik-adik. Firman Tuhan katakan Daniel punya roh yang luar biasa. Kakak percaya itu adalah Roh Kudus. Amin adik-adik. Kakak mau tanya, kalau kondisi hari-hari ini mungkin kalian mengalami kesusahan, kesedihan, ya, mengalami mungkin bahaya. Tapi Tuhan katakan tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah pegang teguh kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Imanmu gak boleh goyah kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan gampang digoyahkan oleh keadaan apapun juga. Kamu harus tetap teguh kepada Tuhan imanmu ini. Amin. Seperti Daniel. Ya, dia gak goyah. Walaupun hukumannya kematian, tapi dia gak goyah. Wah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Tuhan gak membiarkan orang-orang yang benar. Ya, ketika ada kesulitan terhadap orang-orang benar, terhadap hamba-hambanya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tolong mereka. Amin. Ada kemenangan. Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Siapa yang mau menang bersama dengan Tuhan Yesus? Wah, adik-adik, kita mau menang bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menang adik-adik. Tuhan Yesus sudah menang 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tuhan sudah menang. Bahkan waktu dia mati di atas kayu salib dikuburkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah menang. Amin adik-adik. Oleh sebab itu kalian dan kakak diberikan kemenangan oleh Tuhan. Jangan gentar. Jangan takut. Jangan khawatir. Tetaplah setia. Amin. Tetaplah setia ibadah kepada Tuhan. Tetaplah setia baca firman Tuhan. Tetaplah setia memuji Tuhan. Tetaplah setia berdoa. Amin. Tuhan Yesus pasti akan menyertai kalian. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kemenangan terhadap apa kak? Terhadap semua hal yang mungkin menyulitkan kalian. Terhadap penyakit yang mungkin sedang banyak hari-hari ini. Ya. Kalian bisa bersama dengan Tuhan menang. Kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus menang. Amin. Kakak punya ayat hafalan buat kalian. Ayo kita lihat Alkitab kita buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Coba kita lihat di 1 Yohanes 5. Oke, kakak tunggu. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ini kata firman Tuhan ya, supaya imanmu bangkit, supaya imanmu sungguh-sungguh bahwa kita sudah menang. Yuk kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Adik-adik, imanmu kepada Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan dunia. Dunia itu apa aja kak? Dunia itu godaan-godaan yang mungkin mencoba menarik kalian. Mungkin ada ajakan-ajakan yang membuat kalian menjauh dari Tuhan. Atau juga ada tipu muslihat daripada iblis. Atau ada rencana-rencana jahat dari orang-orang lain. Atau juga penyakit, sakit penyakit itu tidak bisa menggoyahkan imanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kemenangan buat kamu. Amin. Yuk kita ulangi sama-sama ayat hafalannya. Kita baca dengan keras. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Amin, amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Haleluya. Yuk kita mau sama-sama berdoa saat ini. Kita bersyukur buat Tuhan. Kita bersyukur buat firman hari ini. Sehingga kalian dikuatkan bahwa kalian gak kalah lagi. Kalian diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lipat tangan kita. Kita boleh angkat tangan kita. Katakan kepada Tuhan Yesus, bersyukur sama Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan berikan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang membela kami, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan. Engkau Allah yang sudah menang. Engkau sudah menang dari kematian. Engkau sudah menang ya Tuhan daripada si jahat. Engkau sudah menang daripada iblis. Engkau sudah menang mengalahkan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan kami kemenangan untuk kami boleh mengalahkan dunia ini, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau tetap setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau tetap setia pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Seperti Daniel ya Tuhan yang sungguh-sungguh pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Papa Mama, Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Yuk adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami ya Tuhan. Pernyataan-Mu ya Roh Kudus berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Menyertai kami sepanjang hidup kami, sepanjang langkah kami ya Tuhan. Sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom shalom, selamat datang di segmen Kreativitas Kids Church IRC Sawangan. Untuk minggu ini, kakak mau mengajak kalian untuk sama-sama membuat pembatas Alkitab dengan ayat hafalan kita bulan ini. Yuk sama-sama kita membuatnya. Oh iya, untuk yang masih kecil, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian atau kakak kalian atau orang dewasa kalian di rumah. Yuk sama-sama kita buat pembatas Alkitabnya. Apa aja yang harus kalian butuhkan adalah kertas dengan dua warna yang berbeda, pembolong kertas, gunting, penggaris, lem kertas, tali atau pita, pulpen atau spidol atau alat tulis yang kalian punya di rumah. Langkah pertama, kalian harus gunting kertas menjadi dua ukuran yang berbeda. Ukuran yang pertama, kalian harus gunting dengan ukuran yang agak besar, yaitu lebar 6 cm dan panjang 16 cm, atau pokoknya lebih besar ya. Dan yang kedua, kalian harus gunting kertas dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran yang sebelumnya. Di sini kakak membuat dengan lebar 5 cm dan panjang 12 cm. Nah, lalu selanjutnya kalian sudah mempunyai dua kertas yang berbeda. Nah, kertas yang kecil itu kalian tulis ayat hafalan kita bulan ini di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, setelah kalian sudah selesai tulis, kalian bisa tempelkan kertas yang tadi kalian tulis, ayat hafalannya tadi, di kertas yang besar. Jadi kalian tempel dengan menggunakan lem kertas. Nah, setelah itu kalian bisa bolongkan kertas di bagian atas di tengah-tengah ya. Kalian bolongkan dengan menggunakan pembolong kertas. Jika kalian nggak punya pembolong kertas, kalian bisa membolonginya dengan gunting. Nah, setelah kalian mempunyai bolongan di tengah kertas untuk pembatas Alkitab kalian bisa ambil tali dan gunting tali dengan ukuran yang kecil saja, tidak terlalu besar. Yang penting muat untuk dimasukkan ke bolongan kertas pembatas Alkitab kalian tadi. Nah, setelah kalian sudah gunting, kalian
taruh, kalian ikat tali yang tadi di pembatas Alkitab kalian. Nah, jadi deh. Setelah jadi, kakak di sini mendekorasi pembatas Alkitab kakak dengan glitter warna gold, warna emas, untuk mempercantik pembatas Alkitab kakak. Nah, jadi deh pembatas Alkitab kakak. Dan kalian juga pasti sudah jadi ya. Kalian bisa ikuti cara-cara ini. Mudah bukan membuatnya? Nah, kalau misalkan kalian sudah jadi, sudah punya pembatas Alkitab kalian bisa foto bersama pembatas Alkitab kalian. Dan jangan lupa ya, di tag ke IG Kids Church YRC Sawangan. Sampai bertemu di segmen kreativitas selanjutnya. Bye-bye, see you and God bless you.